Jadi yang pertama niatnya adalah mencari ridho Allah, yang kedua mencari kebahagiaan di alam akhirat. Kita di dunia cuman sebentar, paling cuman 63 tahun ya. Udah kakek-kakek terus meninggal, selesai 63 tahun. Tapi kalau di akhirat 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, selamanya 1000 tahun, 10.000 tahun, selamanya kita bisa di alam akhirat. Kalau di dunia cuman sebentar. Jadi kalau cuman nyari kebahagiaan dunia saja sangat rugi. Nah, kita juga harus mencari kebahagiaan, kesuksesan di alam akhirat. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila abaihim wa ikhwanihim wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wal malaikati wal muqarrabin wal khussati wal mujahidin wal a'immatil muhtadin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila masyayikhina wa habaibina wa satidatina wa tulabina wa habibina wa jiwarna wa ikhwan wa shabina wa dhabil huquqi alaina wa nakhusuhu sallallahu hadratul syekh Hasan Masari wa kiai Allah hadratul syekh hadratul syekh ala husain sallallahu alaihi wa ولا خصوصا سزون إلى تعلم تعلم ولا خصوصا إلى جميع وصولهم وفرهم وجماعتهم وطلابهم وأحبابهم وعلينا وعلى فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة وتعالى وتعالى وبارك بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا وترى من الخير شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah di Masjid Nurul Hidayah. Yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para keluarga, para sahabat dan para umatnya hingga akhir kiamat. Yang mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dan berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang ta'lim muta'alim. Fasal finniyah fi hali ta'alum. Malam ini insyaallah kita belajar tentang niat ketika belajar ilmu agama. Jadi belajar itu juga harus ada niatnya. Nah, niatnya seperti apa? Nah, nanti insya Allah akan dibahas dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Nulisnya sudah selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Di situ qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat
Wa qala aidan kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Ya. Jadi insyaallah kita kutip dua hadis yang ada di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Nah, ini kemarin di hadis arba'in sudah dibahas ya. Innamal a'malu binniyati. Segala perbuatan, amal perbuatan itu tergantung niatnya. Segala amal perbuatan tergantung niatnya. Di sini kemarin amal-amal yang dimaksud adalah amal-amal yang mubah ya, amal-amal yang boleh, bukan amal-amal yang haram, bukan amal-amal yang dilarang sama agama. Kalau dilarang sama agama, udah nggak pakai niat lagi, mau niat mau enggak, itu tetap dapat dosa. Mencuri, niatnya untuk sedekah ke orang lain, misalnya ke fakir miskin, itu juga tidak boleh. Korupsi, tapi niatnya buat bangun masjid, nah itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena korupsi itu dilarang sama agama. Kalau dilarang sama agama, walaupun niatnya baik, itu tidak diperbolehkan. Minum, makan. Jadi yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyati, semua amal perbuatan tergantung niatnya, itu adalah amal-amal yang memang diperbolehkan sama agama, yang mubah, yang diperbolehkan, bukan amal-amal yang dilarang. Wa qala aidan, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil diartikan ya, sambil ditulis, sambil diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang, maha pengasih dan maha penyayang. Qala bersabda, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Innama, sesungguhnya amal, sesungguhnya amal binniyati tergantung niatnya. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Nah ini kemarin ya, amal-amal yang diperbolehkan. Kalau amal yang tidak diperbolehkan, mau niatnya baik, tetap itu salah. Walaupun niatnya baik itu salah. Misalnya jadi pelacur, misalnya ya, nauzubillah, jadi pelacur, niatnya ngasih nafkah ke anaknya misalnya, tujuannya baik, tapi
itu adalah perbuatan yang dilarang sama agama, maka juga diharamkan, gitu ya. Jualan tapi jualannya narkoba misalnya. Jualan narkoba tujuannya buat sekolah anak. Mungkin niatnya baik, tapi karena perbuatannya dilarang, maka tetap saja itu haram. Nah, adapun amal-amal yang mubah, nanti dilihat dulu niatnya seperti apa. Nah, jadi kalau amalnya amal yang diperbolehkan, baru dilihat niatnya. Kalau niatnya baik, baru jadi baik. Tapi kalau misalnya amal mubah, tapi niatnya buruk, maka jadinya buruk. Gitu. Tergantung niatnya. Waqala aidon. Waqala dan berkata, bersabda. Dan bersabda aidon juga. Dan bersabda juga. Bersabda kembali. Nabi Muhammad bersabda kembali. Kam banyak. Kam banyak. Min amalin perbuatan amal perbuatan pekerjaan yatasawwaru berupa bisurati amali dunia, seperti amal dunia. Bisurati amali dunia, ini langsung seperti amal atau pekerjaan dunia. Summa kemudian yasiru menjadi bihusnin niyati dengan baiknya niat, bihusni dengan baiknya an-niyati niat, bihusnin niyati dengan baiknya niat, menjadi min a'malil akhirati bagian amal akhirat. Min a'malil akhirati bagian amal akhirat. Banyak perbuatan yang berupa seperti amal dunia, kemudian menjadi bagian amal akhirat karena dengan baiknya niat. Jadi kata Nabi Muhammad, banyak pekerjaan sepertinya itu pekerjaan dunia, tapi karena niatnya bagus, maka dihitung sama Allah sebagai amalan-amalan akhirat. Nah, jadi di sini ada yang namanya dunia, ada yang namanya akhirat. Bedanya apa dunia sama akhirat? Ada dunia, ada akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Ini banyak yang mentafsirkan bertolak belakang gitu ya. Ada dunia, ada akhirat. Ada yang tahu dunia itu apa? Dunia, apa itu dunia? Bumi, alam semesta.
atau apa? Dunia. Jadi sebenarnya tafsiran dari kata dunia itu banyak sekali. Dunia itu banyak diartikan. Ada kalanya dunia itu ya bumi, ada yang mengartikan dunia itu alam semesta, ada yang mengartikan itu dunia adalah daniyah, rendah, ya, akhirat, alam akhirat. Nah, yang paling mudah kalau mengartikan hadis ini, dunia yang dimaksud di sini adalah kehidupan kita yang sekarang, sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal, itu nanti namanya akhirat. Makasih Kak. Namanya akhirat. Kalau masih hidup namanya dunia. Kayak sekarang nih kita masih hidup, namanya alam dunia. Kalau sudah meninggal nanti namanya alam akhirat. Nah, di dunia itu ada amalan dunia, ada amalan akhirat. Tapi nanti kalau sudah di akhirat tidak ada lagi amalan dunia, gitu ya. Jadi adanya akhirat aja, tinggal pertanggungjawaban saja. Bertempurnya kita, berjuangnya kita itu di alam dunia. Kita nanti di akhirat ini ke jannah, surga, atau ke nar. Nar itu apa? Neraka. Nar itu neraka. Sama-sama abadi. Orang dunia itu nanti semuanya abadi. Di akhirat itu semuanya abadi, kekal, abadi. Cuman ada yang kekalnya di surga, ada yang kekalnya di neraka. Nauzubillah min zalik. Cinta kita kekal abadi. Kekalnya di mana dulu nih? Kalau kekalnya di surga enak ya. Tapi kalau cintanya kekal tapi di neraka, nauzubillah min zalik. Cinta kita kekal abadi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kekal, tapi beda. Kekalnya ada yang di surga, ada yang di neraka. Nah, itu namanya akhirat, alam setelah kehidupan yang pertama. Nanti kita akan dihidupkan kembali untuk yang kedua kali. Nah, itu nanti kehidupan itu namanya kehidupan alam akhirat. Nah, dunia tadi ada amalan dunia, memang amal dunia, pekerjaan dunia, ada yang amalnya amal akhirat. Ada yang amalnya dunia, ada yang amalnya amal akhirat. Contohnya amal dunia kayak kita makan ya, makan, tidur, kerja, nyari duit, itu amalan dunia. Ada yang amalan murni, amalan akhirat. Amalan akhirat itu contohnya kayak sholat gitu ya, baca Quran, zikir, nah itu puasa, itu amalan akhirat. Ada amalan dunia, ada amalan akhirat. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali perbuatan yang rupanya itu seperti amalan dunia, makan, kerja, tidur tadi ya, tapi karena dia niatnya baik, maka dia mendapatkan pahala karena dia niatnya baik, diganjar, dibales, dinilai sama Allah sebagai amalan akhirat. Pekerjaannya pekerjaan dunia, tapi niatnya bagus, maka tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kerja tapi niatnya ini kerjanya yang halal ya, yang diperbolehkan. Kerja niatnya untuk nafkahin anak istri misalnya, itu dapat pahala. Tapi kalau misalnya dia niatnya nggak punya niat, kenapa kamu kerja?
Ya biar kerja aja, biar gerak gitu. Punya niatan apa, cita-cita apa? Enggak, biasa aja misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumpuk harta misalnya. Nah, berarti kalau yang model gitu, dunianya tidak mendapatkan pahala karena memang murni amalan dunia tanpa diniati akhirat. Tapi kalau misalnya dia amal dunia tujuannya untuk mencari rezeki yang halal buat anak istri, buat keluarga misalnya, nah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wakam sama artinya wakam dan banyak. Wa itu dan ya. Dan banyak sekali. Min amalin perbuatan yatasawwaru berupa bisurati amalil akhirah. Nah ini kebalikannya, seperti amal akhirat, seperti amal akhirat. Kalau tadi amal dunia, kalau ini seperti amal akhirat. Summa yasiru, kemudian, summa artinya kemudian, yasiru menjadi, sama yasiru menjadi min a'mali dunya, dari amal dunia, bisu inniyati, sebab niat yang buruk. Sebab niat yang buruk. Kalau tadi sebab niat yang baik, bihusnin niyati, dengan baiknya niat. Kalau ini su'in niyah, ada husnuzon, ada su'uzon. Kalau husnuzon prasangka yang baik, kalau su'uzon prasangka yang buruk. Su artinya buruk. Ada banyak amalan yang sepertinya dia amalan akhirat, tapi karena niatnya tidak baik, niatnya buruk, maka amalan akhirat tadi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya sholat. Kayak kan sholat kan amalan akhirat ya. Dia berupa amalan akhirat. Perbuatannya berupa amalan akhirat. Tapi dalam hatinya, biar saya dianggap paling soleh satu kampung ini. Wah, misalnya, biar saya ditunjuk menjadi ketua DKM masjid misalnya. Atau biar saya nanti pas pemilihan RT, saya dipilih sama masyarakat. Atau ketika saya nanti jadi caleg, jadi wakil gubernur atau gubernur, biar orang milih saya. Oh, saya rajin sholat misalnya. Sepertinya sholat itu amalan akhirat, tapi ternyata niatnya tidak baik. Maka orang yang seperti itu amalnya tidak dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya zong. Nilainya zong. Orang yang kayak gitu nanti di akhirat itu ketika dia minta pahala sama Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisap ya, nanti kan ada perhitungan amal, ditimbang amalnya. Allah, pahala saya mana? Dulu saya rajin sholat, rajin sedekah, rajin ngaji, tapi kok nggak ada pahalanya? Terus kata Allah Subhanahu wa taala, dulu kamu sholatnya karena siapa? Sedekahnya karena siapa? Ngajinya karena siapa? Karena biar saya dipilih sama orang-orang. Sedekah biar orang-orang bilang
saya orang kaya, orang dermawan. Biar orang-orang nyangka saya orang yang paling baik. Nah, kata Allah, kalau gitu kamu minta pahalanya jangan sama saya, tapi sama orang itu. Jangan sama saya. Gimana tuh? Bisa nggak orang-orang itu ngasih dia pahala? Tidak. Karena dia niatnya tidak baik, maka orang tadi disuruh minta pahala sama orang tersebut. Akhirnya sama Allah jong, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak misalnya orang-orang ini ya, non muslim ya, misalnya orang-orang non muslim, mereka kan nyembahnya selain Allah, Yesus misalnya, atau apa namanya, patung gitu ya. Ketika nanti di akhirat minta, Allah dulu saya di dunia baik, suka nyumbang ke masjid, suka berbagi, mana pahalanya? Nah kata Allah, kamu dulu ibadah itu karena siapa? Karena Yesus, karena patung misalnya, patung Buddha atau yang lainnya. Ya sudah, minta pahalanya sama mereka, jangan sama saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau masuk surga, surganya dia, jangan surganya saya. Kira-kira masuk surga atau enggak orang seperti itu? Tidak, karena Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lagi misalnya contohnya kayak kalian ngaji. Berangkat ngaji nih rajin gitu. Kenapa? Niatnya apa? Berangkat ngaji. Oh, ada cewek saya Ustaz di situ ngaji misalnya. Jadi niatnya bukan menuntut ilmu, tapi karena ada cem-cemannya. Nah, itu berarti niatnya kurang baik. Terus gimana niat belajar yang baik? Nah, nanti insya Allah dibahas di kitab Ta'lim Muta'alim. Oke, sementara hadisnya seperti ini. Jadi banyak amalan yang tadinya seperti amalan dunia terus menjadi amalan akhirat. Banyak yang amalan akhirat menjadi amalan dunia, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya, ada yang niatnya baik, ada yang niatnya buruk, seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan silahkan. Tentang niat. Nah, dalam lanjutannya, cuman di sini saya nggak tulis karena kalau ditulis panjang banget ya. Dicatat aja di catatan kalian. Wa yanbaghi ayanu ya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi wad daral akhirah wa izalatal jahli an nafsi wa an sa'iril juhali wa ahya'id din wa ibqa'il islam fa inna baqa'al islam bil ilmi wa la yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Hendaknya tolabul ilmi, orang yang mencari ilmu agama, niat yang paling utama satu, niatnya adalah ridho Allah, mencari ridho Allah. Jadi yang pertama adalah mencari ridhonya Allah, senangnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu niat yang pertama. Kenapa sih kalian belajar ke sini mencari ilmu? Tujuannya adalah biar Allah senang sama kita, biar Allah sayang sama kita, gitu ya. Biar Allah nggak marah sama kita, nggak marah sama kedua orang tua kita, nggak marah sama keluarga kita. Biar Allah senang sama kita, senang sama orang tua, senang sama keluarga kita. Itu yang pertama, mencari ridhonya Allah. Urusan pahala, urusan surga dan neraka nanti belakangan. Kalau Allah sudah senang, pasti kita masuk surga, gitu ya. Tapi kalau Allah sudah marah, nah
siap-siap aja masuk ke dalam neraka. Jadi intinya yang pertama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama itu kalau ngajarin niat itu pasti ada lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sholat, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman misalnya atau imaman lillahi ta'ala, gitu ya. Usolli fardul isya'i arba'a takbiratan, gimana? Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'ala. Niat puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'alanya. Pasti ada lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Nah, mencari ilmu juga seperti itu, mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan sih juga paham ya, paham atas karunia ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, waddarul akhirati. Yang kedua, mencari kebahagiaan di akhirat. Jadi yang pertama niatnya adalah mencari ridho Allah, yang kedua mencari kebahagiaan di alam akhirat. Kita di dunia cuman sebentar, paling cuman 63 tahun ya. Udah kakek-kakek terus meninggal, selesai 63 tahun. Tapi kalau di akhirat 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, selamanya 1000 tahun, 10.000 tahun, selamanya kita bisa di alam akhirat. Kalau di dunia cuman sebentar. Jadi kalau cuman nyari kebahagiaan dunia saja sangat rugi. Nah, kita juga harus mencari kebahagiaan, kesuksesan di alam akhirat. Karena hidupnya kita di alam akhirat itu lama sekali. Bukan cuma 60 tahun, bukan cuma 100, 200 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun lebih. Selamanya kita hidup di alam akhirat. Maka niat yang kedua adalah mencari kebahagiaan di alam akhirat. Yang ketiga, niat mencari ilmu adalah wa izalatal jahli, memerangi kebodohan. Memerangi kebodohan. An-nafsihi, dari dirinya sendiri. Wa ansa iril juhali, dan kebodohan orang lain. Jadi niat yang ketiga adalah jihad melawan kebodohan. Jadi kalau di Palestina itu jihadnya melawan orang kafir ya, jihadnya pakai pedang, pakai bom, pakai tank gitu ya, pakai nuklir, pakai apa namanya tuh, basoka misalnya. Kalau di sana, kalau di sini kita di negara yang damai, jihadnya adalah melawan kebodohan, perang melawan kebodohan. Senjatanya ya pulpen, pensil gitu ya, buku gitu. Itu senjatanya, kitab, senjatanya perang melawan kebodohan. Nah, itu pahalanya juga sangat besar sekali. Jadi jihad, perang itu ada perang fisik, ada perang pikiran ya, ghazwul fikri. Perang ideologi, perang melawan kepercayaan, ideologi, pemikiran. Yang baik kebodohan dirinya dia, atau kebodohan keluarganya dia, atau kebodohan kampungnya dia. Satu kampung misalnya orangnya bodoh semua,
Nah, dia merantau ke kota untuk belajar ilmu. Nanti ketika dia sudah bisa ilmu, dia pulang lagi ke kampungnya untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang kampungnya. Nah, itu juga salah satu jihad. Nah, ini niatnya juga termasuk niat yang diperbolehkan, niat yang bagus, menghilangkan kebodohan dirinya dia dan menghilangkan kebodohan kepada orang lain. Kayak dulu, alhamdulillah dulu saya pernah di Raja Ampat itu, di suatu kampung yang kampungnya itu apa ya namanya, kampung di Raja Ampat listrik aja susah, jauh dari kehidupan kota. Nah, alhamdulillah bisa dengan kerjasama dengan teman-teman bisa membiasiswai ada 3 anak yang sekolah di Pulau Jawa, mondok sekalian sekolah. Tujuannya apa? Ketika mereka nanti keluar dari desanya, merantau, belajar, nanti ketika mereka sudah pintar, kembali lagi ke kampungnya, tujuannya untuk menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada saudara-saudaranya. Nah, itu salah satu niat yang diperbolehkan, menghilangkan kebodohan. Wa ihyaiddin. Yang berikutnya, yang ke berapa? Keempat ya, yaitu menghidupkan agama. Menghidupkan agama. Agama ini bisa hidup kalau generasinya paham ilmu agama. Kayak kalian nih, alhamdulillah masih mau ngaji ya kan. Coba kalau misalnya udah nggak ada yang mau ngaji, nanti anak cucu kalian nggak ada yang ngajarin ngaji, nanti anak cucunya lagi habis agama. Semua orang jadi nggak bisa baca Al-Quran. Tapi kalau ada generasi ke generasi gitu ya, sambung menyambung, nah, akhirnya agama ini tetap hidup. Jadi hidupnya agama itu dengan ilmu pengetahuan. Terus dengan ilmu pengetahuan agama jadi berkembang. Terus yang berikutnya, wa ibqa al-islam. Fa inna biqa al-islami bil ilmi, yaitu melanggengkan agama Islam. Melanggengkan itu mengabadikan ajaran Islam. Kalau tanpa ilmu, Islam ini lama-lama habis, lama-lama musnah. Karena makanya Al-Quran itu mengajarkan pertama kali adalah iqra, bacalah, belajarlah, gitu ya. Belajar dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu niat-niat ketika kita mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang niat mencari ilmu, jangan salah belajar ya. Masuk sekolah tujuannya pengen ketemuan, wah repot nih. Masuk sekolah, kenapa kamu masuk hari ini? Pengen tawuran pak, janjian sama teman misalnya. Nauzubillah min dzalik, itu niatnya nggak benar. Jadi belajar pun ada niatnya, karena belajar adalah hal yang diperbolehkan sama agama gitu ya. Kecuali belajar ilmu yang tidak diperbolehkan. Apa tuh kemarin ada ilmu yang tidak boleh dipelajari?
ilmu santet gitu ya, ilmu pelet. Nah, itu ilmu yang haram. Walaupun niatnya baik untuk menikahinya, nah, tapi caranya tidak baik. Dan ini belajar ilmu yang diperbolehkan. Nah, itu ada niatnya. Ya. Kita ngejar apa? Dunia dulu atau akhirat dulu? Dua-duanya kalau bisa kita kejar. Kayak belajar ya, kuliah misalnya, sekolahnya ilmunya kita dapat, tapi niat kita untuk menghilangkan kebodohan, mencari ridho Allah, mencari ridho Allah fi ridhol waliden. Orang tua senang, Allah ikut senang. Orang tua murka marah, Allah juga ikut marah. Mencari ridho kedua orang tua, mencari ridhonya Allah. Berarti kan dia dapat dunia, dapat akhirat. Jadi mana dulu nih, dunia atau akhirat dulu? Kalau bisa dua-duanya sekaligus gitu. Nah, itu dia tadi. Jadi maksudnya antara dunia sama akhirat itu sebenarnya tidak berlawanan, tapi bisa beriringan. Gitu ya. Dunia sama akhirat bisa beriringan. Jadi kalau kita kerja, jualan atau kerja di manapun, misalnya itu jangan tujuannya hanya pengen cari uangnya doang, gitu. Tapi mencari niat-niat yang lain, niat apa biar bisa nyenengin orang tua, ngajak jalan-jalan kalau weekend misalnya gitu kan, melakir makan adik, melakir makan temen, itu kan suatu kebaikan-kebaikan misalnya. Nah, dengan niat kebaikan itu kerjanya kita jadi dunia dapat, akhirat dapat gitu. Jadi antara dunia sama akhirat itu bukan hal yang harus dipisahkan, tapi bisa berdampingan. Amal dunia bisa bernilai akhirat. Gitu ya. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu kan jangan lupakan duniamu, gitu kan. Ketika kamu rajin ibadah, ya ibadah boleh, tapi jangan lupa kerja, nyari nafkah, nyari kehidupan dunia untuk sekolah misalnya, untuk masa depan. Tapi kerja yang kayak gitu pun itu juga bisa bernilai akhirat gitu. Dengan baiknya niat gitu. Paham nggak maksudnya? Intinya antara dunia sama akhirat bisa digabungkan, bisa disinkronkan dengan niat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi maksudnya ada kata pepatah lagi, antara dunia sama akhirat harus seimbang. Gitu ya. Akhirnya kadang dugem, kadang sholat, kadang mabok, kadang ngaji. Itu salah. Jadi dosa sama pahalanya diimbangin gitu. Jangan pahala mulu, dosa sekali-sekali. Jangan juga. Jangan dosa mulu, ya pahala sekali-sekali, tapi dosanya juga jalan. Jangan juga. Kalau bisa, maksudnya seimbang itu, jadi tadi dijejerkan antara niat baik, walaupun amalan dunia, tapi dia tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja tetap kerja, tapi kerjanya itu bernilai akhirat
gitu, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seimbang itu berarti ya kadang sholat, kadang joget, kadang mabuk, itu bukan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Di balik saya, menurut saya ini pernah kalau misalkan dosanya orang berilmu yang melakukan dosa itu besar daripada dosanya orang bodoh yang melakukan dosa. Iya. Orang yang sudah tahu aturan dia melanggar, sama orang yang tidak tahu aturan dia melanggar, itu dosanya beda. Kayak misalnya ada orang, misalnya ustadz gitu ya, kencing di masjid, kira-kira gimana tuh? Pasti caci makinya parah gitu kan. Ada orang primitif dari gunung baru ke kota, wah dia kencing di di masjid, dia nggak tahu aturan lah, emang nggak boleh ya? Nah itu beda, nanti hukumnya beda, dosanya juga beda, seperti itu. Jadi makanya kenapa orang yang alim itu siksanya lebih didahulukan, kata Allah Subhanahu wa taala, min qabli ubadil asnam. Orang yang berpengetahuan, ulama, tapi dia tidak bertentangan amalnya dengan ilmu pengetahuannya dia, maka dia akan disiksa sebelum orang-orang penyembah berhala. Karena Allah sendiri malu. Ini kalau siksanya dibarengin malu nih. Masa ustadz disiksa kan gitu. Jadi ustadz dulu disiksa, setelah selesai baru orang-orang non-muslim masuk ke neraka gitu. Jadi azabnya beda, khusus hukumannya juga beda, lebih berat lagi. Kenapa dia udah tahu tapi tetap melanggar, seperti itu. Oke, ada lagi, silakan. Kalau sudah tidak ada, kita tutup, dibagikan doanya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tagsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهدى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.